Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita hari ini akan membahas tentang uji chi-square ya. Uji chi-square ini digunakan untuk menguji kebergantungan atau kebebasan di antara dua variabel atau lebih ya. Oke, saya akan share file. Nah, ini sudah terlihat filenya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Sudah ya, saya juga sudah share ke grup ya untuk materinya. Oke, uji chi-square. Oke, uji chi-square ini uji yang digunakan untuk mengetahui kebebasan di antara variabel yang bersifat kategorik. Ingat, variabel yang bersifat kategorik itu kan ada dua ya, yaitu nominal dan ordinal. Sedangkan interval dan rasio itu termasuk pada variabel kontinu ya. Oke, rumus chi-square secara matematisnya itu x kuadrat ya. X kuadrat itu lambang dari chi-square-nya ya. Ini kalau bahasa Indonesia ya chi-square ya. Ini dibacanya chi-square, ada yang chi-square ya. Nah, itu sama dengan sigma dari apa ini? OI dikurangi EI kuadrat dibagi dengan EI ya. Kita ketahui X kuadrat itu sebagai chi-square-nya, OI itu frekuensi yang teramati, sedangkan EI-nya itu frekuensi harapan. Ini secara matematisnya seperti ini ya. Oke, nah, ini kita langsung saja ke contoh kasus ya, biar lebih singkat. Untuk yang menggunakan laptop pada perkuliahan kali ini silahkan dibuka software SPSS-nya, kemudian ikuti langkah-langkah seperti yang saya lakukan ya. Oke. Contoh kasusnya, survei dilakukan untuk mencari informasi tentang pola minum minuman beralkohol ya, dengan status perkawinan seseorang. Dari survei ini diambil sampelnya sebanyak 21 orang dengan respon sebagai berikut. Belum menikah, bukan peminum, itu ada 2 orang. Belum menikah, peminum ringan, itu ada 2 orang. Belum menikah dan peminum berat, itu ada 4 orang. Seperti itu ya. Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, siap. Ya, dari contoh kasus ini, kira-kira ada berapa variabel ini? Ya, saya bacakan kembali. Survei dilakukan untuk mencari informasi tentang pola minum-minuman beralkohol dengan status perkawinan seseorang. Oke. Ada berapa variabel ini? Ayo, ada berapa variabel? Enggak. Halo, siapa ini yang coba menjawab nih? Silakan. Berapa variabel ini? Ini penting dalam memahami variabel ini ya. Untuk melakukan penelitian itu memang harus paham variabelnya dulu ya. Kalau variabelnya tidak paham ya, apa nanti yang akan diteliti ya. Survei dilakukan untuk mencari informasi tentang pola minum minuman beralkohol dengan status perkawinan seseorang. Oke, berapa variabel? 3. 3. Satu apa? Belum menikah. Belum menikah. 2. Menikah.
Menikah. 3. Bercerai. Oh, bercerai. Oke. Oke, ya. Itu belum menikah, menikah bercerai. Itu masuk kategori siapa? Masuk kategorinya apa itu? Status Seorang. Status perkawinan. Sedangkan bukan peminum, peminum ringan dan peminum berat itu kategorinya punya variabelnya pola minum minuman. Berarti dalam kasus ini hanya ada 2 variabel ya. Hanya ada 2 variabel, yaitu pola minum minuman beralkohol dan status perkawinan. Seperti itu ya. Baik. Oke. Ini pahami soalnya ya. Nih, seperti ini datanya ya. Jadi yang belum menikah tapi dia tidak minum ada 2. Belum menikah tapi dia peminum ringan ada 2. Belum menikah tapi peminum berat itu ada 4 orang. Dan seterusnya. Belum menikah totalnya ada 8. Menikah tapi bukan peminum ada 2 orang. Menikah tapi peminum ringan ada 3 orang. Menikah dan peminum berat ada 2 orang, total yang menikah ada 7 orang. Sedangkan yang bercerai untuk bukan peminum ada 3 orang, peminum ringan ada 1 orang, dan peminum berat ada 2 orang, total yang bercerai ada 6. Jadi total keseluruhan sampelnya ada 21 orang. Ya, oke. Kita langsung ke SPSS ya. Saya buka SPSS-nya. Baik. Oke. Kita ke variabel view dulu. Berarti kita misalkan variabel pertama adalah X. X itu pola minum minuman beralkohol ya. Pola minum minuman beralkohol. Oke. Halo Anissa, tolong di mute ya. Oke, ini X itu pola minum minuman beralkohol. Ada berapa kategori? Kalau menurut soal itu. Ayo, 3, ada berapa Pak. kategori? 3, Pak. Berapa Dea? 3. 3 ya. Oke, 1 bukan peminum ya. Minum. Bukan Iya, Pak. peminum. 2 peminum ringan. Yang ketiga, 2 peminum ringan, 3 peminum berat. Oke. Nah, sedangkan yang Y-nya adalah status perkawinan. 1 belum menikah atau belum kawin ya. Belum menikah. 2 menikah. Yang 3 bercerai. Oke. Oke, sudah siap ini. Variabel view-nya sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke data view ya. Nah ini, X itu pola minum minuman beralkohol. Yang satunya status perkawinan. Baik, sekarang kita komputasi datanya. Coba Anda lihat di soalnya ya. Lihat soalnya, coba dilihat soalnya.
Oke. Yang menikah, yang belum menikah tapi dia tidak minum. Ada berapa orang? Dua, Pak. 2 ya. Oke, jadi kita komputasinya mulai dari X dulu ya. X dulu, X itu tentang apa ini? Pola minuman beralkohol. Pola minuman beralkohol itu, bentar ya. Oke, mana soalnya tadi? Ya, pola minuman beralkohol. Pola minuman beralkohol totalnya ada, mohon maaf, bukan peminum ada 7 ya. Minuman ringan ada 6, peminum berat ada 8. Lihat di kolom itu ya. Bukan peminum ada 7. Berarti bukan peminum ada 7. Berarti satunya ada 7 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian peminum ringan ada 6. Peminum ringan ada 6. Berarti 2-nya ada 6. Peminum ringan kan codingnya 2 ya. Oke. Nah, yang 3-nya, yang sisanya adalah peminum berat sampai 21 ya. Oke. Sekarang kita cross-kan. Peminum ringan dan belum menikah. Peminum ringan belum menikah itu ada, bukan peminum dan belum menikah itu ada 2, bukan peminum. Ini 1 bukan peminum kan. Kemudian Y-nya belum menikah. 1 lagi. Cuma 2 ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang bukan peminum tapi dia menikah ada 2. Bukan peminum tapi dia menikah. Berarti ada 2 menikah ya. Bukan peminum tapi dia menikah ya. Terus bukan peminum dia bercerai ada 3 ya. Bukan peminum dia bercerai ini ada 3. Oke. Terus peminum ringan belum menikah ada 2. Peminum ringan belum menikah. Belum menikah kan 1 ya. Ada 2. Kemudian peminum ringan menikah ada 3. Nah, sisanya 1 ya. Ya, kemudian peminum berat belum menikah ada 4. Terus setelah menikah ada 2 dan bercerai 2. Ya, seperti itu komputasinya. Sampai sini ada pertanyaan barangkali silakan. Tidak ada, Pak. Cukup. Sudah jelas? Sebelum saya Jelas, lanjutkan. Pak. Oke, Jelas, jelas Pak. ya. Baik, perhatikan. Sekarang kita mulai ke analisisnya ya. Ini komputasinya sudah selesai. Oke, lihat di sini langkah-langkahnya. Oke, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic. Klik Analyze. Oke. Kemudian disorot kursornya ke Descriptive Statistic, kemudian pilih Cross Tab ya. Oke, Analyze, Descriptive Statistic, Cross Tab. Nah, seperti itu. Yang baris tadi status perkawinan, yang kolomnya pola minum-minuman
beralkohol. Oke, seperti itu. Kalau sudah diklik statistiknya, kemudian dicentang nih. Di sini ada chi-square ya. Di sini ada chi-square-nya. Ini kita centang. Kemudian continue. Oke, baru kita klik OK. Nah. Oke, ini outputnya. Nah, seperti itu outputnya ya. Sudah terlihat outputnya? Terlihat, Pak. Ya. Sudah terlihat. Oke ya. Itu outputnya ya. Ada, ini kan seperti tabel yang tadi ya. Oke, nah untuk chi-square testnya lihat nih. Di sini ya, di situ terdapat di baris pertama ini person chi-square ya. Itu nilai signifikansinya 0,328. Nah, bagaimana analisisnya? Apa maknanya? Kita lanjut ke slide tadi ya. Slide. Nah, ini. Oke. Itu langkah-langkahnya, kemudian oke. Ini hipotesisnya. Perhatikan ya. Jadi dari kasus yang tadi, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada keterkaitan antara pola minum-minuman beralkohol dengan status perkawinan. Peneliti ini menyusun hipotesis seperti ini. Ya, H0-nya itu tidak independen atau saling terkait. Kemudian HA-nya independen atau saling bebas. Pengambilan keputusannya berdasarkan nilai signifikansi ya. Kalau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 H0 diterima. Kalau kurang dari 0,5 H0 ditolak. Nah, dari tabel chi-square diperoleh nilai signifikansinya berapa tadi tuh? 0, nilai signifikansi chi-square-nya 0,328 ya. 0,328 berarti kan lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Yang berarti apa? Tidak ya. Kalau H0 diterima itu ya. Yang berarti ya tidak independen berarti saling terkait ya. Yang berarti terdapat keterkaitan antara pola minum-minuman beralkohol dengan status perkawinan. Nah, dari data tadi diperoleh hasil seperti ini ya. Ya, kalau kita lihat datanya, semakin statusnya semakin menikah, itu ternyata peminum berat itu semakin turun ya. Nah, dibanding dengan yang masih belum menikah. Ya. Kalau masih belum menikah, peminum beratnya banyak ya. Tapi setelah menikah turun. Apakah benar faktanya demikian? Ya, tinggal diperhatikan sampelnya. Kalau ingin lebih akurat, sampelnya diperbanyak. Ini contoh kasus tadi ya, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan ke contoh kasus yang kedua? Silakan.